Selamat siang Pak Is. Apakah Bapak mempunyai waktu luang untuk hari ini? Selamat siang Ibu. Oh iya, eh, ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya wajah Ibu agak murung hari ini. Kurang bersemangat, tidak seperti biasanya. Adakah yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya jadi mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu. Begini Pak, sebenarnya saya mau curhat. Ini ada sedikit masalah Pak. Dengan senang hati Bu, saya dengarkan curhatannya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dan pemecahan masalah yang saya hadapi sekarang ini Pak. Eh, Masalah Bu ya? Coba ceritakan. Mungkin saya bisa bantu memberikan solusi dari permasalahannya. Beberapa hari yang lalu, Pak, saya mendapatkan masukan dan saran dari Bapak Kepala Sekolah ketika saya sedang supervisi dengan beliau, Pak. Lalu apa yang membuat Ibu mendapatkan masukan dan saran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya bukan masalah yang serius, Pak. Ya, tidak serius. Tidak serius yang bagaimana itu, Bu? Kepala sekolah ketika saya supervisi memberikan saran dan masukan tentang proses pembelajaran saya ketika mengajar, Bapak. Proses mengajar yang bagaimana itu, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik kalau boleh tahu, Bu? Eee, Proses pembelajaran saya itu, Pak, hasil supervisi dengan beliau itu kurang menarik. Beliau mengatakan, untuk menambahkan media, pembelajaran yang lain agar murid itu lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar biologi, gitu, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah itu? Sejujurnya ya, Pak, ya, eee beliau menyampaikan kalau selama ini saya mengajar itu ya sudah menggunakan media, tetapi saya hanya menggunakan, media, seperti gambar yang saya unduh dari internet, kemudian carta dan materi yang saya sampaikan itu menggunakan PPT atau PowerPoint, Pak. Jadi masalahnya itu ya, Bu ya? Kalau begitu saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, bahwa saya itu ketika pembelajaran menggunakan sebenarnya berbagai media sudah saya gunakan, seperti memperlihatkan gambar, carta, menyampaikan materi dengan menggunakan PPT. Saya mengajak murid itu untuk mengamati dan melihat dari carta ataupun PPT yang saya buat tersebut, Pak. Ya. Lalu mengapa Ibu tidak menggunakan tambahan media yang lain untuk mengajar selain yang digunakan tadi? Menurut saya media yang saya gunakan ini sudah dapat memudahkan dan memotivasi murid, Pak. Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya sudah bagus Ibu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter murid dan gaya belajar pun berbeda-beda. Betul juga itu, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran untuk menambah media yang lain, yang selama ini saya gunakan. Memang, hanya PPT itu kurang maksimal hasilnya, Pak. Ya, itulah Bu, pentingnya media pembelajaran sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah Ibu bisa menggunakan sumber belajar dengan media yang lebih interaktif lagi.
agar murid semakin termotivasi. Saya pikir ada benarnya juga itu, Pak. Baik, setelah Ibu cerita tadi, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini kan saya kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah itu, Pak, kepikiran terus dengan masalah ini, apakah, yang mengakibatkan beberapa pekerjaan saya itu terbengkalai, Pak. Eee, Sebenarnya apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Ya, untuk beberapa hari Sebetulnya ini, itu, rasa Pak, Ibu yang tidak membuat nyaman gitu kan setelah supervisi? Ya, sebetulnya itu, Pak, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena, saya mendapatkan saran dan masukan dari Bapak Kepala Sekolah itu, saya khawatir di kemudian hari nanti ini akan menjadi masalah untuk saya. Gitu ya. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan media mengajar yang interaktif sebagai sumber belajar, dan ketika kepala sekolah memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah mungkin merasa agak tersinggung. Iya, Pak, kira-kira nanti saya akan ditegur dan dipanggil kepala sekolah tidak ya, Pak? Ya, kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti kepala sekolah akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Pak. Ya, Ibu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, ini apa rencana Ibu ke depannya? Mmm, saya ke depannya berniat untuk menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini, semoga saja beliau dapat memberikan solusi untuk saya ke depannya, Pak. Iya, benar itu, Bu. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan akan meminta maaf kepada beliaunya, Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, Pak, saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif seperti menggunakan media video pembelajaran serta carta, kemudian PPT masih tetap akan saya gunakan, karena beberapa murid itu ada yang nyaman dengan media tersebut, Pak. Iya, langkah yang Ibu ambil saya rasa sudah tepat sekali. Nah, saya setuju dengan ide Ibu tersebut. Syukurlah, Pak, sekarang saya merasa lebih lega karena jujur, Pak, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak. Iya, iya, Bu. Syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk komitmen untuk hal ini, Pak, dalam proses belajar mengajar yang akan saya nantinya akan saya ajarkan, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian juga akan menerapkan saran dari Bapak Kepala Sekolah untuk menggunakan media yang lebih interaktif lagi di setiap proses pembelajaran saya nantinya, Pak. Iya, heeh. Lalu kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen yang tadi sudah Ibu sebut? Itu juga masih dalam pikiran saya, cuman saya berencana saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman sejawat yang lain di sekolah ini, yang satu rumpun dengan mata pelajarannya, sehingga kami bisa jadi saling berbagi dan saling mengingatkan, Pak. Iya,
Ide bagus itu, Bu. Ya, semoga dapat segera terrealisasi ya, Bu. Sehingga Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa takut dan tidak nyaman lagi. Amin, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya menjadi lebih lega dan semoga nantinya kita menjadi guru-guru yang memberikan teladan dan, eee, memberikan pelayanan kenyamanan murid untuk belajar. Iya, amin. Sama-sama, Bu. Maaf ya, Pak, kebetulan saya ini ada janji dengan murid, mereka akan mengumpulkan tugas. Sebelumnya saya permisi dulu ke ruangan saya ya, Pak. Iya, iya, silakan Ibu, silakan, silakan. Oh ya, terima kasih banyak ya, Pak. Salam sehat dan bahagia selalu, Pak Iya, Is. sama-sama. Terima kasih kembali, Bu Ria. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam, Pak Is. Iya, mohon maaf, minta waktunya sebentar ini Bu Ria. Ya, ini ada Iya, Pak, yang bagaimana? mau sedikit, ya ada yang sedikit mau saya ceritakan ini untuk Bu Ria. Iya, Pak, bagaimana, Pak? Ada unek-unek ya, Pak? Iya Bu, ini kayaknya memang harus saya ceritakan. Baik, Pak. Kebetulan sekarang ini saya ada waktu. Jam mengajar saya sedang kosong untuk saat ini, Pak. Mari kita bincang-bincang, Pak. Tapi sebelum kita berbincang, apakah Bapak nyaman kita bicara di sini, Pak, atau kita cari tempat yang lain? Sepertinya di sini cukup nyaman Ibu. Lagian memang tidak ada juga pembicaraan yang rahasia Pak Bu. Oh, gitu. Baik, Pak. Apa permasalahannya, Bapak? Kalau dilihat dari wajah Bapak ini seperti ini sedang kebingungan. Iya nih Bu, eee, terlihat ya Bu kalau saya sedang bingung ya. Kayaknya bukan cuman bingung Pak, Bu, tapi juga lelah bercampur aduk jadi satu ini. Begini Bu Ria, terkait dengan kegiatan saya di sekolah, kemudian kegiatan tambahan pelatihan guru penggerak ini, saya merasa agak kerepotan dan kesulitan ini. Repot-repot dan sulit di bagian yang mana ya, Pak, ya? Bisa Bapak ceritakan secara detail lagi, Pak? Iya Bu, begini, ya tugas kita di sekolah ya kan boleh Mhm, dikatakan tidak ringan lah ya mendidik. Tetapi juga tidak iya, begitu berat ya dikerjakan dengan ikhlas dan persiapan yang matang. Nah, terkadang karena mhm. memang waktu kita yang banyak kegiatan saat ini, sehingga banyak tugas yang di sekolah maupun yang di pelatihan kita ini yang saya kerepotan, bahkan banyak ketertinggalan banding dengan rekan-rekan yang lain, termasuk dengan Bu Ria ini. Saya jauh tertinggal. Oh, jadi dari wajah lelah Bapak ini dan wajahnya kebingungan ini, karena Bapak kewalahan dalam memanajemen waktu antara tugas sekolah dan juga tugas, kita mengikuti guru penggerak ini ya, Pak, ya. Sehingga Bapak ini Iya, merasa kurang waktu untuk mengerjakan tugas-tugasnya, baik itu tugas di sekolah maupun tugas di diklat guru penggerak ini ya, Pak? iya benar Bu. Begini Bu, sebenarnya eh, kegiatan saya itu setelah mengajar di sekolah pagi,
saya ada kegiatan lain nih, Bu. Oh, kalau boleh tahu kegiatan apa itu, Pak? Iya, Bu. Kegiatannya sih masih dalam dunia pendidikan. Yaitu saya kalau sore hari mengajar di TPA. Kemudian kegiatan ini tidak bisa ditinggalkan. Nah, ya, eh, kita kan sudah membagi tugas-tugas sebelumnya di awal tahun ajaran baru. Di setiap hari sepulang dari mengajar di sekolah, ya, sekitar jam 4, saya mengajar di TPA sampai malam, sekitar pukul 8 lah, Mhm, ya, setelah sholat isya berjamaah, mhm. baru kegiatan belajar mengajar di TPA selesai. Kalau sudah begitu, ya karena aktivitasnya dari pagi mengajar, pulang di rumah udah setengah 4, kemudian jam 4 yang mengajar kembali sampai jam 8. Kalau sudah selesai itu, eh, baru terasa Bu, lelahnya, capeknya, bahkan ngantuknya ndak tertahan itu. Hingga biasanya kalau sudah seperti itu, saya langsung tidur, sehingga tugas Mmm. pelatihan banyak yang tertinggal. Oh, jadi begitu masalahnya Pak Is ini. Kalau begitu saya tanya sama Bapak, apa Bapak selama ini sama Bapak, apa yang Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi masalah manajemen waktu yang Bapak rasakan sekarang ini, Pak? Baik Bu, terkait benturan nih antara pelatihan dengan jam mengajar di TPA, saya telah berkoordinasi dengan pimpinan. Kalau saya ada kegiatan pelatihan, maka tugas saya akan digantikan dengan guru yang lain. Alhamdulillah, pimpinan saya memaklumi kegiatan ini. Tapi saya merasa kurang enak dengan murid dan rekan-rekan guru lainnya. Apalagi keadaan ini lumayan lama ya, Bu. Dan sepertinya harus bersahabat ya dengan yang namanya malam ya. Keadaan ini lumayan lama dan sepertinya saya harus bersahabat dengan malam karena yang tersisa hanya waktu malam untuk saya menyelesaikan tugas PGP ataupun mempersiapkan bahan ajar besoknya di sekolah. Agar selalu bugar, saya harus mengkonsumsi suplemen sepertinya ini. Belum faktor U Ibu ya, faktor usia sudah tidak muda lagi. Ya, langkah Bapak ini sudah tepat sekali. Memang kegiatan di dalam guru penggerak ini kan memang cukup lama ya Pak ya, 6 bulan. Jadi Bapak merasa terbebani. Yang Bapak lakukan meminta izin dan dispensasi, kemudian bekerja sama dengan rekan sejawat dan kepala sekolah itu sudah bagus dan tepat sekali Bapak. Dan Bapak juga berusaha untuk menjaga kesehatan dengan kebugaran, dengan minum vitamin, itu juga sangat penting. Tetapi jangan lupa juga untuk menyempatkan sekali berolahraga, Bapak. Nah, ke depannya apa yang akan Bapak lakukan dalam menjalankan rencana Bapak tadi? Baik Bu, mudah-mudahan ya selain saya harus bersahabat dengan malam, ya rajin bergadang, mengurangi waktu tidur kayaknya ini. Ya, saya juga mesti menjaga kesehatan agar selalu kuat untuk bergadang. Maka mulai nanti malam lah saya akan mulai terapkan dan eksekusi tindakan. Apalagi tugas kita kan memang udah banyak menunggu ya Bu ya, di ruang kolaborasi, ya di 2 sesi praktek ya. Nah, ini sudah menunggu kita. Kemudian juga biasanya ada tugas demonstrasi konseptualnya, koneksi antar materinya yang memang sudah harus dimulai dari sekarang untuk menyelesaikannya. Tambah lagi nanti kalau ada aksi nyatanya. Kayaknya memang harus persiapan yang maksimal ini Bu ya. Nah, terima kasih Bu Ria. Rasanya
Itulah cerita saya, dan terima kasih banyak Ibu Ria mau mendengarkan cerita saya ini. Iya Pak, sama-sama. Ini kebetulan juga saya ada jam ngajar. Semoga Pak Is tetap semangat, bisa memanajemen waktu dan menjaga kesehatan. Tugas Bapak lancar dan Amin. semuanya Amin. terselesaikan. Saya permisi ya Pak ya. Iya. Ya, mari Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak Is. Silakan masuk ke